Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya, pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke-1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua. Kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga sebenarnya. Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi
Untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami Sarakin Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral.
Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru, untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami
Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih pada sore hari ini
kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga
mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan bahkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga
antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan Unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu
kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Pompes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353
kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS usia 15 tahun
sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Pompes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Jadi atas perbuatan tersangka kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api
hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Pompes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral
yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan ini dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Sebenarnya dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran
yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga saudara. Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru, untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Saraki Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita.
Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya, pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad
Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali.
Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGA sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian
wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Sarakim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar.
Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru.
Awalnya, pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya
bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP
dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Sebenarnya dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan Unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api,
pakaian korban dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya
terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban.
Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara
tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu
kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Pompes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353
kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan. Di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Sebenarnya dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS usia 15 tahun
sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru, untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban.
Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Pompes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban.
Namun dalam situasi tersebut bahan bakar ini dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Saraki Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Sebenarnya dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka.
Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara. Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Sarakin Polres Boyolali bersama dengan Unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita.
Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya, pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad
Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Saragim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali.
Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Pompes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian
wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan. Di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga saudara. Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar.
sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Pompes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru, untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru.
Awalnya, pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru. Untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya
bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol, menakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP
serta karena korban usia anak. Ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakar. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, laki-laki, usia 21 tahun, pekerjaan sehari-hari adalah guru, untuk alamat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jadi, untuk kronologisnya, jadi pada hari Senin itu adik dari tersangka ini yang juga santri dari Ponpes mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban, dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh, sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa hal bakar berupa bensin yang dimasukkan dalam botol bekas air mineral yang disiapkan tujuannya untuk menakut-nakuti korban. Namun dalam situasi tersebut bahan bakarnya dituangkan ke tubuh korban, ditakut-takuti dengan menggunakan korek api, dinyalakan, akhirnya terbakar. Ya. Jadi akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Saat ini sedang diupayakan perawatannya di Rumah Sakit Daerah Simo, Kabupaten Boyolali. Dari laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan unit Reskrim Polsek Simo telah melakukan cek dan olah TKP di tempat kejadian dan berhasil mengumpulkan barang bukti berupa karpet ya, bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa
bahan bakar yang dimasukkan dalam botol bekas mineral. Ya. Jadi atas perbuatan tersangka, ya, kami sangkakan dengan pasal 187 ke 1, 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 kedua KUHP, serta karena korban ini masih usia anak, kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Seorang santri di pondok pesantren atau ponpes yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah, dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Korban berinisial SS berusia 16 tahun dibakar oleh pelaku berinisial MGS 21 tahun yang dikabarkan berprofesi sebagai seorang guru. Awalnya pelaku tiba di pondok pesantren yang berada di Simo, Boyolali itu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya tersangka ini menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban yang sudah disiram menggunakan bensin sebelumnya. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher, dan kedua kaki. Korban saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Simo, Boyolali. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan, di antaranya karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban, dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP dan atau penganiayaan berencana pasal 353 ke 2 KUHP, serta karena korban usia anak, ini akan diterapkan juga pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal tersebut 15 tahun penjara. Itu kami menerapkan pasal penganiayaan berencana, walaupun di sini dalil tersangka hanya akan memberikan pelajaran, namun fakta berdasarkan keterangan saksi dan fakta peristiwanya kami terapkan juga terkait dengan pasal penganiayaan berencana. Benar, dalam perkara ini utamanya yang lebih berat adalah pasal 187 KUHP, di mana ancamannya 15 tahun pembakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka. Infonya pelaku guru di Kendal juga, saudara? Info yang kami dapat dari pemeriksaan tersangka, memang profesinya adalah seorang guru. Kalau kondisi korban gimana? Kondisi korban tadi siang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilakukan operasi untuk pembersihan luka bakarnya. Sudah membaik atau seperti apa? Dalam pantauan dokter dan kondisinya alhamdulillah masih stabil. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan penanganan laporan terkait seorang santri yang menjadi korban pembakaran atau penganiayaan, di mana santri ini masih usia anak. Jadi untuk TKP-nya terjadi pada hari Senin
tanggal 16 bulan Desember sekira pukul 23.00 di salah satu kamar tamu di Pondok Pesantren Darusi Sahadah Putra, Kedung Lengkong, Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk korban atas nama adik Saini Saputra atau SS, usia 15 tahun, sesuai alamat tempat tinggal di Sumbawa Barat, NTB. Jadi adik ini belajar di Ponpes sejak bulan Juli 2024. Untuk tersangka